Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Intox, program menghadirkan peristiwa dan isu menjadi perbincangan masyarakat. Kami menghadirkan dalam dialog bersama para narasumber yang kompeten. Teros Tulandari akan menemani Anda dalam perbincangan kali ini. Ya, pemirsa, gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026, Timnas Indonesia kini mengalihkan fokus ke FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen digagas FIFA bersama pemimpin ASEAN ini akan berlangsung pada periode FIFA Matchday September hingga Oktober. Indonesia akan menjadi tuan rumah divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Surat resmi FIFA mengenai peserta dan pembagian grup telah diterima PSSI. FIFA ASEAN Cup 2026 akan terbagi menjadi dua divisi. Divisi Premier maksud kami akan digelar di Indonesia, sementara Divisi Challenge digelar di Hong Kong. Divisi Premier diisi Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, serta Pakistan sebagai negara undangan, sedangkan Hong Kong, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, dan Timur Leste akan bermain di Divisi Challenge. Turnamen ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk bangkit setelah gagal di Piala AFF. Apalagi ajang akan berlangsung pada kalender FIFA Matchday, sehingga Indonesia berpeluang menurunkan skuad terbaik. Juara FIFA ASEAN Cup 2026 akan memperoleh hadiah 1 juta dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 17,8 miliar rupiah. Ya, dan pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh kita sudah tersambung dengan Bung Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola. Halo, selamat malam Bung Erwin. Halo, selamat malam. Ya, Bung Erwin, langsung saja nih kita berbicara kali ini soal FIFA ASEAN Cup ya. Nah, Bung, sejauh mana nih kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026? Kalau sebagai tuan rumah, Indonesia kan sudah beberapa kali memang ya menggelar turnamen internasional, baik dalam rangkaian turnamen ataupun single match kayak yang dimainkan di FIFA Matchday seperti biasanya gitu. Jadi kalau untuk kesiapan sebagai tuan rumah, Indonesia sangat siap, bahkan memiliki beberapa stadion, bukan cuma di GBK saja yang bisa dipakai untuk jadi tempat pertandingan. Tapi kan kalau untuk FIFA ASEAN Cup ini hampir pasti Gelora Bung Karno ya yang dipakai untuk jadi tuan rumah, dan satu lagi stadion yang ada di luar Jakarta, mungkin di GBLA ya. Oke, Bung. Di FIFA ASEAN Cup kali ini kan dibagi dua turnamen ya. Nah, sebenarnya apa sih pertimbangan FIFA membagi turnamen ini menjadi divisi Premier, kemudian juga ada divisi Challenge gitu, Bung? Secara kualitas, secara ranking ini tentu berbeda ya. Kalau di ASEAN itu kan ada negara-negara yang memang sepak bolanya sudah kuat, sudah mapan seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia bisa dibilang ada di tim ASEAN yang ada di jajaran atas. Sementara yang di divisi satu lagi ya tim-tim yang sedang berkembang gitu, yang kalau dibandingkan dengan negara-negara yang premier tadi ya harus diakui kualitasnya memang masih cukup jauh ya. Timor Leste, Laos, Myanmar, Brunei itu kan kalau di pertandingan menghadapi Thailand, Vietnam atau Singapura itu kemungkinan besar akan kalah, dan kalahnya dengan skor yang telak biasanya kan. Oke, menarik sekali. Baik, Bung. Nah, ini kan kemarin kita gagal begitu ya di Piala AFF 2026. Kemudian sekarang ada FIFA ASEAN Cup. Nah, seberapa penting nih FIFA ASEAN Cup ini menjadi momentum kebangkitan dari timnas Indonesia, Bung? Sebetulnya waktu di AFF ASEAN Cup yang Indonesia gagal masuk ke semifinal karena kalah bersaing dari Vietnam dan Singapura, itu kan ada harapan Indonesia Mhm. bisa meraih gelar juara untuk kali pertama setelah sebelumnya hanya 6 kali menjadi runner up. Ya. Tapi kan harapan itu gagal. Padahal ekspektasi masyarakat, ekspektasi supporter, dan juga mungkin ekspektasi PSSI itu nggak gagal di babak penyisian, Mhm. karena pemain-pemain yang tampil bisa dibilang pemain yang secara individu harusnya bagus ya. Ya. Banyak pemain yang diaspora yang pulang, ada pemain-pemain naturalisasi juga gitu yang bermain di Liga
super gitu ya. Tapi kenyataannya gagal, bahkan nggak sampai ke semifinal. Nah, di FIFA ASEAN ini kan pemain-pemain yang tadinya nggak bisa pulang seperti Jay Izzes, Kevin Dix, Ole Romeni, Joey Pelupesi, Calvin Verdong, itu kan bisa pulang ya. Mereka ini nggak main waktu di AFF ASEAN, tapi ketika di FIFA ASEAN Cup ini nanti mereka bisa pulang karena turnamen ini adalah turnamen yang masuk dalam agenda resmi dari FIFA, sehingga nggak ada alasan bagi klub yang di Eropa untuk menahan pemainnya nggak melepas ke tim nasional. Jadi materi timnya berbeda. Ya, ada 8 sampai 9 orang. Ada kiper juga dua kan ya, Emil Audero dan Martin Paes yang bisa pulang gitu. Jadi apakah ini bisa menjadi penawar ya? Harus gitu ya. Setelah kegagalan di AFF, tentu di ASEAN Cup ini dengan pemain yang lebih lengkap, dengan kekuatan yang bisa dibilang full team, ini harus jadi harus jadi bouncing ya, harus bisa menjadi sebuah bukti bagi John Hartman dan timnas Indonesia kalau mereka bisa bersaing, bisa menjadi juara gitu ya setelah gagal di AFF. Oke, jadi seharusnya ini menjadi sebuah momen kebangkitan ya dengan tadi turunnya pemain-pemain dan juga yang diturunkan adalah skuad terbaik, bisa dikatakan begitu ya Bung ya. Bung, yang menarik juga di sini adalah hadiah juara ini mencapai sekitar 17,8 miliar rupiah begitu ya. Cukup besar atau bisa dikatakan besar begitu ya. Nah, target PSSI untuk timnas Indonesia di turnamen ini yang pastinya selain tentunya adalah harus menang, itu ada nggak sih Bung target-target lain gitu yang ingin dicapai? Besarnya hadiah yang mencapai 17 miliar itu ya harusnya menjadi salah satu penyuntik ya buat semangat. Tapi apapun itu ya, tanpa hadiah pun sebetulnya, tanpa hadiah sebesar itu, sebetulnya ajang ini ya itu menjadi pembuktian, menjadi penawar luka bagi kegagalan tim Indonesia ketika main di AFF gitu ya. Kalau dapat hadiah, juara dan dapat hadiah itu merupakan bonus yang besar, tapi esensinya adalah timnas Indonesia harus tampil maksimal dan saya pikir harus membuktikan bahwa tim ini bisa menjadi juara karena yang tampil kan pemain-pemain yang pulang dari Eropa ya, kekuatan terbaik gitu. Oke, baik Bung, tetap bersama kami karena usai jeda kita masih akan membahas tentang tadi yang sudah sempat dibahas sedikit tentang John Hartman yang menjanjikan perubahan besar yaitu kebangkitan timnas Indonesia. Tetaplah bersama kami pemirsa di Intalks karena kami akan segera kembali. Kita kembali di Intalks pemirsa, setelah gagal total di Piala AFF 2026, pelatih timnas Indonesia John Hartman menjanjikan perubahan besar. Hartman menegaskan tim Garuda yang tampil di Piala AFF tidak akan terlihat lagi saat FIFA ASEAN Cup 2026. John Hartman menyatakan tekad memperbaiki performa tim jelang FIFA ASEAN Cup 2026. Timnas Indonesia akan tampil dengan wajah baru pada turnamen yang digelar September hingga Oktober 2026. Menurut Hartman, kekurangan di Piala AFF 2026 akan menjadi bahan evaluasi dan berjanji membenahi tim serta membangun energi para pemain. Hartman mengaku tidak sabar untuk kembali bertemu Singapura. Sebelumnya, Singapura menjadi salah satu tim yang mengalahkan Indonesia di Piala AFF 2026. FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung pada 21 September hingga 6 Oktober di Indonesia. Indonesia akan bertanding di Premier Division dan tergabung di Grup A bersama Malaysia, Singapura, serta India. Sedangkan Grup B diisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Bermain di kandang serta berstatus sebagai turnamen dalam kalender FIFA menjadi peluang bagi John Hartman membuktikan janjinya. Tim Garuda dituntut tampil dengan performa benar-benar baru. Ya, dan pemirsa kita lanjut berbincang soal janji John Hartman ini bersama dengan narasumber kami yang masih terhubung yaitu Bung Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola. Bung, tadi kan di segmen pertama juga Bung sempat spill begitu ya tentang janji John Hartman ya tentang kebangkitan timnas Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih Bung yang menjadi evaluasi utama John Hartman ini setelah kegagalan di Piala AFF 2026 kemarin?
Kalau di Piala AFF itu kan Indonesia nggak tampil dengan pemain-pemain terbaiknya yang di Ya. Eropa, yang sedang Mhm. pre-season ya, pramusim bersama klub mereka masing-masing. Dan di situ kan kelihatan tanpa mereka dengan materi pemain yang ada, yang bisa, yang mayoritas adalah pemain-pemain yang berkompetisi bersama klub di Liga Super, di Liga Indonesia, itu memang jauh dari penampilan tim Indonesia ketika di 4 pertandingan FIFA Matchday sebelum turnamen Piala AFF. Itu harus menjadi sebuah pelajaran bahwa dengan materi pemain yang tanpa pemain yang di Eropa, itu John Edmund masih kesulitan untuk menghadapi bahkan level Singapura dan Vietnam saja gitu yang Mhm. berhasil menyisihkan Indonesia. Lalu yang kedua yang kelihatan di AFF kemarin kan ketika sebuah rencana gagal ya, ada plan A yang gagal, yang kelihatan kan susah untuk melakukan mencari solusi untuk mencetak gol di pertandingan lawan Vietnam. Ketika perubahan dilakukan itu juga sudah di menit-menit akhir dan susah untuk bisa mengubah keadaan. Hampir sama dengan keadaan waktu di pertandingan lawan Singapura. Oke, Indonesia nggak kalah, tapi Indonesia butuh gol dan akhirnya hanya bisa bermain seri 1-1. Di situ kan juga pergantian pemain, perubahan strategi itu kelihatan agak terlambat. Ini yang mungkin kelihatan ya, paling kelihatan dengan pemain yang tanpa diaspora yang bermain di Eropa itu susah untuk mencari variasi, susah untuk bisa menang menghadapi tim sesama ASEAN. Oke, baik. Berarti tadi kalau berbicara yang perlu dievaluasi adalah pemain begitu ya, yang akhirnya bisa diturunkan juga nih dari Eropa dan juga perubahan yang dinilai terlambat. Memang sebenarnya seperti apa sih perubahan yang harusnya dilakukan Hertman untuk FIFA ASEAN Cup 2002 ini? Mungkin dari taktik, kemudian juga strategi. Tadi kan Bung sempat bilang bahwa perubahan strategi yang terlambat. Sebenarnya memang yang pasnya itu seperti apa, Bung? Begitu. Ketika menghadapi deadlock ya, seperti ketika menghadapi Vietnam, ya nggak bisa mencetak gol di babak pertama, sementara lawan sudah mencetak 2 gol. Mhm. Kita mungkin menunggu di babak kedua apa perubahan yang dilakukan, apa perubahan yang perlu dilakukan untuk mencari solusi sehingga paling tidak bisa mencetak gol, memperkecil skor, tapi kan enggak. Ya. Ketika susah mencetak gol, perubahan yang dilakukan minor dan akhirnya kebobolan lagi di babak kedua Hmm. menghadapi Vietnam. Waktu menghadapi Singapura, oke, sudah bisa mencetak gol 1-0 kita unggul di awal babak kedua. Tapi setelah itu ketika Singapura bisa mencetak gol penyama skor, Indonesia nggak langsung Nggak cepat bisa balas. merespon dengan Hmm. iya nggak melakukan respon yang cepat sehingga akhirnya susah untuk mencetak gol tambahan. Oke, nggak kalah, tapi kan kita butuh kemenangan. Indonesia butuh kemenangan untuk lolos. Jadi Hmm. salah satu faktor yang paling kelihatan adalah ketika plan A gagal, tidak bisa mendapatkan hasil yang positif, plan B-nya ini yang seperti apa gitu kan. Mhm. Tapi kan ketika melawan Kamboja, Indonesia bagus begitu ya dengan skor 5-0 kalau tidak salah ya Bung ya. Nah ini berarti bisa dibilang memang karena lawannya kah yang memang mungkin lebih bagus Indonesia atau memang dari taktiknya saat melawan Kamboja itu lebih tepat Bung? Bagaimana menurut pengamatan Bung Erwin sendiri? Ya, waktu lawan Kamboja Indonesia menang 5-1. Waktu Mhm. lawan Timor Leste Indonesia menang 3-0. Mhm. Tapi kan bagaimana kreativitas, bagaimana solusi dari pelatih dan tim Mhm. itu kan akan diuji ketika menghadapi lawan yang seimbang atau bahkan lawan yang lebih kuat. Di faktor ini Kamboja sama Timor Leste itu bukan lawan seimbang bagi Indonesia, Oke. bahkan dengan pemain-pemain yang bukan diaspora yang pulang itu bukan lawan seimbang, makanya mereka nggak ada di divisi Premier waktu di FIFA ASEAN Cup nanti kan. Yang menjadi lawan-lawan seimbang bagi Indonesia adalah Thailand, Singapura, Vietnam, Oke. ya Malaysia gitu. Jadi kalau untuk lawan Kamboja dan Timor Leste itu bukan menjadi ukuran. Kalau menangnya cuma 1-0, 2-0 itu malah menurut saya kebangetan gitu ya dengan materi pemain Mhm. Indonesia. Jadi kalau menang 5-1, 3-0 bahkan lebih itu merupakan sebuah hal yang wajar. Oke, berarti kali ini tantangannya adalah di lawan yang seimbang begitu ya, Bung ya. Baik, Bung, Ya. ini seberapa penting sih status tuan rumah bagi peluang Indonesia meraih hasil yang maksimal? Biasanya kan kalau tuan rumah tuh ada tantangannya tersendiri gitu, ada beban tersendiri. Nah, menurut Bung seperti apa? Ya, bisa menjadi dua sisi mata uang ya, terutama Mhm. karena Indonesia gagal lolos dari babak penyisihan di Piala AFF kemarin gitu.
menjadi tuan rumah tentu akan bisa menguntungkan kalau dukungan supporter itu positif ya. Dukungan supporter itu kan menjadi salah satu hal yang tidak dimiliki oleh tim lawan gitu. Tapi bisa menjadi tekanan ketika tim Indonesia tampil buruk. Di pertandingan lawan Vietnam pun Indonesia menjadi tuan rumah di Stadion Pakansari. Tapi ternyata Vietnam yang menang 3-0 ya, karena Indonesia tidak bisa menampilkan permainan terbaik, solusinya kurang ketika lawan sudah bisa mencetak 2 gol cepat. Jadi sekali lagi dua sisi mata uang, bisa membantu secara mental, secara non teknis, tapi juga ketika tampil buruk, supporter tuan rumah, supporter Indonesia tentu juga bisa memberikan tekanan gitu ya, memberikan kritikan, cacian gitu ya, yang bisa membuat tim juga tertekan gitu. Oke, baik Bung, tetap bersama kami ya Bung, karena usai jeda kita akan menghadapi atau mengobrol lagi nih, bincang-bincang lagi tentang India yang menghadapi Garuda. Tadi kan sudah bicara soal Kamboja melawan Indonesia, Singapura, Indonesia. India menghadapi Garuda setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Intalks akan kembali usai jeda. Kembali lagi bersama kami pemirsa di Intalks. Pemirsa, India memastikan tetap tampil di FIFA ASEAN Cup 2026 meski pada periode yang sama harus menghadapi Brasil dalam laga persahabatan. Federasi Sepak Bola India atau AIFF menyiapkan 2 skuad berbeda, termasuk 1 tim khusus untuk berhadapan dengan Indonesia. Federasi Sepak Bola India atau AIFF memastikan timnas India tidak akan mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026. Keputusan ini diambil dalam rapat Komite Eksekutif AIFF pada 6 Agustus 2026. Keputusan AIFF mengakhiri spekulasi soal kemungkinan India mundur dari turnamen demi memprioritaskan laga melawan Brasil. Legenda sepak bola India, Baichung Bhutia, sempat menolak rencana tersebut. Ia menilai India seharusnya memprioritaskan FIFA ASEAN Cup 2026 karena menjadi ajang penting menguji kemampuan melawan tim-tim kuat Asia. Bagi Indonesia, keputusan India tetap berpartisipasi menjadi kabar penting. Terlebih, India akan menjadi salah satu lawan Garuda di grup A. Pertemuan Indonesia dan India akan menjadi ujian bagi John Hedman dalam membangun kembali tim setelah hasil buruk di Piala AFF 2026. Ya, dan masih dengan narasumber kami pemirsa Bung Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola. Bung Erwin, kita tadi sudah membahas beberapa lawan Indonesia ya, Kamboja, kemudian Singapura, divisi Premier. Nah, selanjutnya ini ada India yang juga akan menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026 dengan menyiapkan skuad khususnya. Nah, gimana Bung tanggapannya? Seberapa serius India menghadapi FIFA ASEAN Cup ini, Bung? Oke, India itu ada di ranking FIFA 138 ya. Dan ini agak jauh dengan Indonesia ya. Indonesia itu ada di atasnya, ada 100, belum masuk 100 besar tapi ada di posisi atas dari India. Dan kalau di dunia sepak bola, kalau tim-tim dari Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh, itu secara kekuatan itu memang bukan negara-negara kuat seperti di Jazirah Arab ya, dari Asia Barat atau Asia Timur. Asia Barat itu kan Arab Saudi, Oman, UEA, Kuwait, itu Iran, Irak, itu tim-tim kuat. Sementara kalau di Asia Timurnya Jepang, Korea Selatan itu tim-tim kuat. Tapi kalau dari Asia Selatan seperti India, saya pikir bukan lawan yang setangguh Thailand atau Vietnam ya sekarang ini. Jadi India oke sebagai undangan, tapi kualitasnya menurut saya masih di bawah tim-tim ASEAN termasuk Indonesia. Oke, baik. Baik, Bung, tapi kan di sini India itu menurunkan skuad berbeda ya. Nah, ini apakah akan mempengaruhi kekuatan mereka saat menghadapi Indonesia atau bagaimana, Bung? Nah, dengan kekuatan yang fokus hanya 1 tim aja, saya pikir India bukan merupakan di atas di atas kertas sama lihat dari ranking FIFA ya. Kalau mereka tampil dengan 1 tim saja, itu saya pikir masih agak di bawah Indonesia, Thailand, Singapura ya, tim-tim yang kuat di ASEAN. Tapi dengan mereka harus memecah timnya menjadi 2, ini
bisa jadi India tampil bukan dengan kekuatan terbaiknya, ataupun mereka akan terpecah konsentrasinya. Seperti itu kira-kira. Oke, Bung, seberapa penting laga Indonesia versus India dalam persaingan grup A ini? Kalau melihat tadi India itu bisa dikatakan lebih baik Indonesia begitu. Dengan perlunya pembuktian Indonesia harus bisa menjadi juara ya di FIFA Asian Cup ini, siapapun lawan di grup itu pertandingan yang penting kalau buat Indonesia. Karena kan gini, ini dibagi menjadi dua grup. Yang lolos dari grup ini untuk tampil di pertandingan final itu hanya satu tim. Jadi siapapun lawannya itu harus dikalahkan oleh tim yang ingin masuk ke final. Termasuk Indonesia tentu kan sebagai tuan rumah. Jadi mau lawan Malaysia, mau lawan Singapura, mau lawan Thailand yang ada di grup ini, dan lawan India, itu semuanya penting buat Indonesia untuk dikalahkan. Oke, Bung, di India ini sendiri kan sebenarnya ada sedikit dilema begitu ya. Dia harus tampil di FIFA ASEAN Cup, tapi juga harus ada lawan persahabatan dengan Brasil. Sebenarnya mana sih yang lebih menguntungkan bagi India menghadapi Brasil atau tampil di FIFA ASEAN Cup ini, Bung? Secara logika gini, Brasil itu kan tim elit dunia. Ya. Belum tentu setahun sekali, 2 tahun sekali, atau 5 tahun sekali tampil di India. Dan untuk mendapatkan pengalaman tampil melawan tim elit seperti Brasil, saya pikir India punya prioritas memainkan pemain-pemain utamanya. Karena kan lawannya Brasil ya, meskipun tampil di ASEAN FIFA Cup ini ada beberapa pertandingan, tapi dari kualitas lawan saya yakin jauh lebih berharga ketika menghadapi Brasil ketimbang negara-negara dari ASEAN. Logikanya seperti itu. Jadi kalau misalnya mana yang lebih penting, ya Brasil, meskipun hanya satu pertandingan di India, tapi ini lawan yang sangat langka, yang nggak akan mudah untuk didapatkan oleh India. Oke. Walaupun di FIFA ASEAN Cup ini sebenarnya juga bisa membuktikan bagaimana kemampuan timnya begitu, tapi tetap menurut Bung adalah Brasil ya, karena lebih lebih prestis begitu ya, karena melawan tim elit begitu, Bung. Iya, secara gengsi ya, secara untuk memberikan pengalaman buat pemain, pasti akan lebih diprioritaskan menghadapi Brasil. Sekali lagi, meskipun hanya satu pertandingan ya, kalau di FIFA Cup sebagai undangan dan ada beberapa pertandingan, tapi kualitas pemain, kualitas tim itu kan Brasil ada jauh di atas dari negara-negara ASEAN gitu. Oke, baik Bung Erwin, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Jadi intinya adalah FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi momentum ya bagi Indonesia untuk bangkit sekaligus membuktikan janji perubahan setelah kemarin gagal di Piala AFF ya. Tantangan dari lawan-lawan di grup A termasuk India tadi ya, ini juga akan menjadi ujian sejauh mana pembenahan timnas benar-benar mampu menghasilkan performa yang lebih baik. Bung Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola, terima kasih untuk waktunya dan selamat malam, Bung. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian Intox pada hari ini. Semoga pembahasan ini bisa memberikan wawasan baru dan membantu kita memahami permasalahan yang ada secara lebih mendalam. Saya Restu Landari, pamit undur diri dan sampai jumpa.